Kita semua kenal Ibnu Sina kan? Dokter legendaris. Tapi, gimana kalau warisan terbesarnya itu bukan soal menyembuhkan tubuh, tapi sebuah panduan buat ngebuka level kecerdasan yang selama ini tersembunyi dari kita semua? Oke, siap-siap, karena ini bakal mengubah cara kamu berpikir. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kalau dengar kata cerdas, apa yang langsung muncul di kepala? Jago ngitung? Atau mungkin gelar akademis yang panjangnya kayak kereta? Kemungkinan besar jawaban kita mirip-mirip. Tapi, Ibnu Sina punya jawaban yang beda banget. Ibnu Sina ngasih jawaban yang jujur aja lumayan mengejutkan. Buat dia, kecerdasan sejati itu bukan soal numpuk informasi di otak atau seberapa cepat kamu bisa jawab kuis. Lupakan semua itu. Nah, ini dia intinya. Ukuran kecerdasan yang sebenarnya adalah kedalaman pemahaman kita. Seberapa dalam kita ngerti diri kita sendiri dan realitas yang ada di balik semua yang kelihatan di permukaan. Dia itu bukan sekedar dokter. Dia itu profiler jiwa manusia. Dia kayak memetakan labirin kesadaran kita. Dan disitulah dia nemuin kunci-kunci rahasia ini. Rahasia pertama, kemampuan buat nggak gampang ketipu. Bukan sama orang lainnya, tapi sama ilusi yang kita lihat setiap hari. Ini jebakan terbesar di zaman sekarang. Kita dibanjiri sama citra, pencitraan, dan penampilan luar di media sosial, sampai kita lupa nanya, tunggu dulu, apa yang sebenarnya ada di balik ini semua? Coba lihat kontrasnya. Kita jungkir balik ngejar kekayaan, padahal yang kita dambakan itu ketenangan batin. Kita berburu popularitas, padahal yang kita butuhin sebenarnya harga diri. Kita kejebak sama apa yang kelihatan, bukan apa yang nyata. Nah, disinilah orang cerdas mulai bertanya, kesenangan, kekayaan, ketenaran, emangnya semua ini bakal bertahan lama? Atau ini cuma ilusi sesaat yang bakal hilang gitu aja? Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Rahasia kedua, ini soal pertarungan abadi di dalam diri kita. Pertempuran antara keinginan raga dan panggilan jiwa. Ini kebenaran yang fundamental banget. Raga kita ini cuma cangkang sementara. Jiwa kita, atau yang disebut nafs, itu punya potensi buat kesempurnaan yang abadi. Dan seringnya prioritas kita bener-bener kebalik. Gini deh, analoginya, anggap aja raga kita itu hardware paling canggih. Keren. Tapi jiwa itu softwarenya. Nah, apa gunanya punya hardware paling mutakhir kalau softwarenya usang, lemot, dan penuh bug? Kita terlalu sibuk moles casingnya. Pernah nggak ngerasa hampa padahal secara materi semuanya kelihatan sempurna? Menurut Ibnu Sina, itu bukan sekedar perasaan. Itu adalah alarm darurat dari jiwa kamu yang lagi kelaparan nutrisi. Dan sekarang, kita naik ke level berikutnya. Ini bukan lagi soal cara kita melihat, tapi soal keberanian kita buat bertindak. Berani keluar dari jalan yang udah disiapin buat kita. Ini yang jarang orang sadari. Ini bukan sekedar berpikir out of the box. Ini adalah sebuah deklarasi keberanian. Keberanian buat menantang arus opini publik dan tradisi yang nggak pernah dipertanyakan. Banyak dari kita hidup di mode autopilot, ngelakuin sesuatu cuma karena, ya emang dari sananya begitu. Tapi kecerdasan sejati itu maksa kita buat berhenti sejenak dan nanya, kenapa ya saya melakukan ini? Inilah yang namanya hidup dengan kesadaran penuh. Dan inilah bagian yang paling bikin kaget. Puncak tertinggi dari kecerdasan itu ternyata kebalikannya dari apa yang kita bayangin. Ini bukan soal merasa jadi yang paling tahu. Titik balik besar dalam perjalanan intelektual seseorang adalah pas dia sadar betapa luasnya samudra ketidaktahuan di hadapannya. Ini bukan tanda kelemahan loh, ini justru gerbang menuju kebijaksanaan sejati. Coba bayangin, seluruh pengetahuan kita mungkin cuma 5% dari yang ada. Orang biasa bakal sombong sama yang 5% itu. Tapi orang yang beneran cerdas, dia justru rendah hati dan penasaran banget sama 95% sisanya. Justru kesadaran akan keterbatasan inilah yang melahirkan pembelajar seumur hidup. Selalu lapar ilmu, selalu bertanya, dan gak pernah kejebak dalam arogansi merasa paling benar. Pada akhirnya, keempat rahasia ini membawa kita ke satu kesimpulan yang sederhana, tapi mengubah segalanya. Jadi ini bukan soal ngumpulin materi, tapi ngumpulin pemahaman. Itulah harta sejati yang bisa memperkaya jiwa dan membuka pintu kebahagiaan yang hakiki. Ibnu Sina meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir yang bakal meruntuhkan semua definisi kita tentang kepintaran. Bukan kecepatan, tapi kedalaman. Kemampuan untuk melihat makna yang tersembunyi, melihat esensi, dan melihat apa yang gak kasat mata buat orang biasa. Pertanyaan ini bukan buat dijawab sekarang, tapi buat kamu bawa, buat kamu renungkan dalam setiap keputusan yang kamu ambil mulai hari ini.